Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Ainun Pohan dari program Studi Hukum Tata Negara dengan NIM 2110300005 dengan mata kuliah analisis politik yang diampu oleh dosen pengampu Ibu Dr. Uswatun Hasanah MH. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kesempatan kepada saya terutamanya masih bisa mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah analisis politik ini. Salawat beriring salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW dengan berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah analisis politik Ibu Uswatun Hasanah MH. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis partisipasi politik perempuan di Indonesia. Partisipasi politik perempuan di Indonesia telah menjadi salah satu isu penting gender dalam upaya mewujudkan kesetaraan gender dan representasi yang inklusif dalam pemerintahan. Meski Indonesia memiliki berbagai kebijakan dan peraturan untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, tantangan budaya, sosial, dan struktur masih menjadi hambatan yang signifikan. Dalam sejarah perjalanan politik Indonesia, keterlibatan perempuan mulai terlihat sejak era perjuangan kemerdekaan, dengan tokoh seperti Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyadin. Setelah kemerdekaan, peran perempuan di legislatif mulai meningkat, terutama diberlakukannya sistem kuota gender, yaitu pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan kuota minimal 30% untuk perempuan dalam daftar calon legislatif, seperti yang sudah dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang partai politik. Namun, implementasi kebijakan ini sering menjadi hambatan dan kendala teknis dalam politik. Dalam pemilu 2019, jumlah perempuan di DPR mencapai 20,5% atau setara dengan 120 dari 575 anggota, meningkat dari pemilu sebelumnya, namun angka ini masih di bawah target kuota. Perempuan di Indonesia semakin sadar akan pentingnya berpartisipasi dalam politik. Hal ini didorong oleh peningkatan pendidikan dan akses informasi. Yang menjadi hambatan partisipasi politik perempuan yang pertama yaitu budaya patriarki. Norma sosial dan budaya patriarki seringkali membatasi ruang dan gerak perempuan. Perempuan dianggap lebih cocok untuk peran domestik daripada publik. Keterbatasan ekonomi dan pendidikan. Banyak perempuan yang tidak memiliki sumber daya ekonomi atau akses pendidikan yang memadai, sehingga sulit untuk bersaing di arena publik. Yang ketiga, diskriminasi struktural. Sistem politik seringkali tidak inklusif bagi perempuan, termasuk dalam proses pencalonan, pendanaan, serta pendukungan partai. Kemudian strategi untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan ini bisa dengan cara peningkatan kapasitas dan pendidikan politik, yaitu dengan memberikan pelatihan serta pendidikan politik kepada perempuan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam bersaing di dunia politik. Yang kedua, peningkatan kesadaran publik. Dengan cara mengubah persepsi masyarakat terhadap peran perempuan melalui kampanye kesetaraan gender. Kemudian penegakan kuota gender. Memastikan implementasi kebijakan kuota 30% melalui sanksi bagi partai politik yang tidak memenuhi ketentuan. Yang terakhir adalah dukungan finansial dan jaringan. Memberikan dukungan finansial dan memperluas jaringan politik bagi calon perempuan.
Kemudian dampak positif yang akan terjadi apabila perempuan berpartisipasi dalam politik, yaitu yang pertama, kebijakan yang lebih inklusif. Kehadiran perempuan di politik meningkatkan kemungkinan munculnya isu-isu atau kemungkinan munculnya kebijakan yang lebih responsif terhadap isu-isu gender seperti kesehatan, pendidikan, dan perlindungan perempuan. Yang kedua, pemimpin perempuan sebagai role model. Artinya, tokoh perempuan seperti Megawati Soekarno Putri, yaitu Presiden kelima Republik Indonesia, dan Sri Mulyani, yaitu Menteri Keuangan, memberikan inspirasi bagi perempuan lainnya untuk terjun ke dunia politik. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan pada materi ini yaitu, meskipun partisipasi politik perempuan di Indonesia telah menunjang perkembangan positif, masih ada banyak pekerjaan yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan struktural dan budaya. Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen bersama, diharapkan partisipasi perempuan dalam politik dapat terus meningkat sehingga tercipta pemerintah yang lebih inklusif dan responsif. Mungkin cukup sekian hasil penjelasan yang bisa saya jelaskan pada kesempatan kali ini. Apabila ada kata-kata yang salah, kepada Allah saya mohon ampun, kepada ibu saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.